Selamat pagi, Shalom. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari Minggu hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna yang memungkinkan kita ada sampai dengan hari ini dan lebih lagi kita kembali ada dalam ruangan ini. Mari kita siapkan hati kita untuk segera memulaikan ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, saya memberikan kesempatan untuk kita masing-masing bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan, "Manis kau dengar, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu." Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami bersama-sama membawa diri kami, membawa keluarga kami, membawa umat-Mu di hadapan-Mu. Hari ini kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami pada hari ini untuk mempersembahkan pujian, penyembahan. Layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami untuk mendapatkan berkat dari-Mu, kekuatan, sukacita dan keselamatan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu aku hendak bernyanyi bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi kami masih ada. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan dan biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, manis kau Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ulangi pujian ini. Dalam kata-kata pujian ini mengalir dari bibir mulut kita yang sungguhnya dari dan alami akan Tuhan dalam hidup kita. Ia selalu baik, Ia selalu manis, walaupun kita menghadapi banyak pergumulan. Tapi satu hal yang kita tahu ialah penyertaannya sempurna sampai dengan hari ini. Karena itu yang Dia dan pujian ini dengan penuh penyembahan kepadanya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur. Aku hendak
hanya bagimu, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang menolong dan memelihara kami hari lepas hari sampai dengan hari ini. Kami akan beribadah, memuji dan menyembah-Mu, bersekutu bersama-sama, berdoa mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami hari ini agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, pujian, penyembahan, persembahan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya menyapa lagi, Shalom. Shalom. Yang bersuka cita hari ini angkat tangannya, lambaikan tangannya, coba salami saudara kanan kiri kita mau bersuka cita, memuji Tuhan. Kita bersatu pujian bersyukurlah. Haleluya, memuji Tuhan. tiba saatnya kami berkumpul bersatu.
Kita mau lanjutkan kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita pasangkan hati kita mau angkat pujian oleh kedua saudara. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu, pujian
sukacita kami menyatakan ini di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami diselamatkan oleh karena kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk curahan darah-Mu yang menebus kami dari dosa-dosa kami, menjadikan kami baru, menjadikan kami ahli waris kerajaan surga, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah konsep pemahaman ini sungguh tertanam dalam batin kami, sehingga kami tidak gampang beralih dan menukarnya dengan apapun. Karena pada akhirnya semua yang ada di dunia yang menyilaukan manusia akan lenyap, tetapi status kami sebagai anak-anak Allah itulah yang akan menghantar kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih untuk puji-pujian hari ini yang menggerakkan hati kami, yang menggembirakan kami, yang menyemangati kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Jadi tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini sungguh dapat menolong kami untuk dapat menjalani hidup kami dengan gairah, semangat oleh karena Tuhan. Juga anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman dari guru-guru sekolah minggu. Tuhan bicara kepada mereka supaya apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu dapat menolong mereka, menuntun mereka bertumbuh menjadi besar, jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih juga untuk kesaksian-kesaksian yang dinyatakan kepadamu sebagai bentuk ucapan syukur kami, yang mengisahkan tentang bagaimana kami mengalami kehidupan bersama Tuhan. Walaupun hidup ini banyak pergumulan, tapi Tuhanlah yang membuat kami berkemenangan dan kami ada sampai hari ini. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman. Bicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Ya, saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 1. Kita baca ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 yang masih berkaitan dengan pokok perenungan kita dalam bulan ini, yaitu hidup seperti orang arif atau hidup cerdas, hidup pintar ya. Ya, karena ini satu ayat saja, tapi dalam mendiskusikan, membicarakan, merenungkannya kita akan melihat ayat-ayat sebelum dan ayat sesudahnya, bahkan mulai dari ayat yang ketiga ya. Tapi kita akan membaca hanya ayat yang ke-13. Kita baca bersama, demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya, atau saya mau redaksi dengan kalimat lain, hiduplah seperti orang arif, atau hiduplah dengan bijaksana. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, memang hidup cerdas itu adalah kebutuhan bagi setiap manusia. Kalau tidak, dia akan tergilas oleh situasi dunia ini. Kalau tidak, dia akan tergilas oleh orang lain. Ya, begitu ketatnya kompetisi dalam menjalani hidup ini sangat luar biasa, dan karena itu hidup bijaksana sangat dibutuhkan. Ya, memang pernyataan ini berbanding terbalik dengan keadaan pada bagian firman Tuhan yang kita pelajari dalam minggu-minggu yang lalu, di mana
pada poin yang pertama dijelaskan mengapa kita harus hidup seperti orang arif. Bahwa karena yang pertama, karena orang-orang Kristen hidup santai, ya. Artinya ialah bahwa seolah-olah tidak mau tahu dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Kemarin saya barusan mendengar salah satu pernyataan, saya juga belum kenal itu orang karena dia belum populer. Tapi pernyataannya ini bisa saja memengaruhi banyak orang yang hidup hari-hari ini. Dia katakan bahwa apakah ada kemungkinan satu saat agama itu akan lenyap dari hidup manusia? Lalu dia jawab sendiri, dia katakan bahwa kemungkinan bisa saja kalau agama itu tidak lagi relevan dengan kehidupan manusia. Atau artinya ialah bahwa apa yang dihadapi oleh manusia tidak bisa dijawab oleh agama itu sendiri. Kalau agama itu hanya bersifat dogma, doktrin, tetapi tidak memberikan solusi bagi kehidupan manusia. Nah, itu berarti dia katakan bahwa namun di sisi lain ialah bahwa sekalipun agama itu pada akhirnya juga tidak relevan dan akan hilang, tidak lagi menjadi kebutuhan bagi manusia. Tetapi yang bisa menjadi rema bagi manusia adalah hati nuraninya. Sehingga moralitas, tuntunan bagi kehidupan manusia dalam menjalani hidup ini akan muncul dari akal pikirannya sebagai manusia. Nah, itu berarti bahwa dia juga berpikir bahwa kemungkinan agama Kristen juga tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi relevan. Itu berarti bahwa akan menyingkirkan Tuhan dalam hidup manusia. Manusia tidak lagi memikirkan tentang peran Tuhan, andil Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup manusia. Nah, memang ini mungkin cara berpikir Karl Marx yang pada akhirnya melahirkan paham ateisme, ya, paham komunisme. Tetapi saya rasa bahwa pikiran ini picik, kerdil, dan dangkal. Dia tidak berpikir tentang aspek lain, yaitu yang maha kuasa, yang mengendalikan jalannya sejarah manusia, bahkan mengendalikan jalannya kehidupan manusia. Bagi saya ialah bahwa kekristenan tetap dibutuhkan dan relevan sampai pada akhirnya justru ajaran kekristenan itu akan mengakhiri sejarah manusia dan pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Dia dalam kekekalan. Amin. Nah, ini pikiran-pikiran seperti ini bukan tidak mungkin mencokoki pikiran manusia dan pada akhirnya manusia terkonsentrasi, terfokus kepada hal-hal yang bersifat realita, sedangkan hal yang bersifat imanen itu mencoba untuk disingkirkan. Nah, itu berarti bahwa ya mereka hanya berfokus pada kekinian, sedangkan kekekalan itu dicoba untuk ditiadakan. Dan pada akhirnya manusia akan berakhir di kuburan dan tidak ada lagi tentang suatu kehidupan yang baru di kekekalan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dan atas konsep-konsep pemikiran-pemikiran, pernyataan-pernyataan yang seperti ini yang warawiri dalam kehidupan realita kita, bukan tidak mungkin akan banyak orang dilembahkan imannya. Karena itu pernyataan firman Tuhan ini sangat relevan bagi setiap kita, bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pernyataan ini dilatar belakangi oleh penjelasan Rasul Petrus tentang beberapa hal yang khususnya dinyatakan dalam ayat yang keempat dalam pasal 1 kitab Petrus ini. Ada sebuah jaminan yang menanti setiap kita, yang harus kita pahami dan kita mengerti, sehingga kita tidak hanya terfokus kepada hal-hal yang bersifat realitas secara jasmani, yang kita sadari secara akal manusia, yang kita bisa lihat dengan kasat mata, yang kita bisa dengar dengan telinga jasmani kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Karena itu mari kita konsen dan perhatikan garis bawahi ini, bahkan kita tanamkan dalam loh hati kita, bahwa di balik semua pengalaman hidup rohani kita
yang kita jalani, yang kita upayakan, yang kita imani, yang kita rindukan, yang kita harapkan bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita, yang sifatnya oleh Rasul Petrus dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan itu tersimpan di surga. Apakah keyakinan tentang hal ini dalam batin kita cukup dominan, Pak Agus? Ya, memang banyak harapan yang kita ingini dalam menjalani kehidupan realita kita. Saya ingin supaya saya punya uang. Saya ingin supaya saya punya rumah. Saya ingin supaya saya punya mobil. Saya ingin supaya kehidupan jasmani saya selalu berkecukupan, bahkan berkelebihan. Bukankah setiap hari itu yang kita ingini? Namun ada satu hal yang lain yang Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa di balik semua yang kita ingini yang bersifat kekinian dan sementara, yang kita rindu, kita ingini untuk kita miliki di hari-hari ini, bahwa ada sesuatu yang disebut Rasul Petrus, suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, kita akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak layu, dan itu tersimpan di sorga bagi kita. Apakah kita rindu? Memang ini kita bicara tentang hal yang bersifat abstrak. Apa itu yang disimpan di surga? Ya, ya, Bapak Ibu yang punya simpanan di bank ya tahu tentang apa itu simpanan ya. Bu Sarah berapa M di bank? Mungkin anak-anak juga berpikir, wah, pasti papa saya ada simpan untuk saya di bank. Pak Eko berapa ratus juta untuk Jo di bank ya? Kurang lebih 600 lah ya. Ya. Jadi kalau anak-anak lihat, walaupun mungkin tidak dikasih tahu, tapi anak-anak ketika melihat kondisi ekonomi bagus kan, pasti mereka berpikir, wah, ini kemungkinan besar ini ya papa ada simpan untuk saya di bank ya. Jadi ada harapan ya. Malah ada anak-anak yang tidak tahu diri ya, mau cepat-cepat dapat ya. Ya. Jadi ada harapan, ada keinginan untuk segera memiliki itu. Tapi jangan khawatir, berita baiknya ialah walaupun mungkin kita tidak punya beberapa puluh, beberapa ratus juta atau eman di bank sana, tapi Bapa di surga katakan ada bagian bagimu yang tersimpan di surga. Ya, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu. Amin, Ibu Sarah. Ya, memang kita tidak tahu, Alkitab tidak memberikan narasi, diksi, pilihan-pilihan kata yang membuat kita puas ya. Cuma dikatakan di sana kalau kita melihat keseluruhan dari bagian firman Allah, khususnya kitab Wahyu itu disebut hidup kekal, mahkota kehidupan. Ya. Tapi kan pikiran kita itu menuntut sesuatu hal yang bersifat wujud. Ya. Sebenarnya seperti apa sih? Nah, belum lagi bahwa dikatakan di surga itu lantainya saja dari emas. Ya. Nah, ini hal-hal yang bersifat imanen, kekekalan, hal-hal yang tidak bersifat fisik karena dijelaskan untuk manusia dan menggunakan bahasa dan kata-kata manusia, sehingga ketika kita mendengar itu, orientasi berpikir kita kepada hal yang bersifat fisik, karena itulah pengalaman kita yang kita bisa jangkau. Tentang hal yang bersifat surgawi itu ya memang ya itu hanya merupakan sebuah gambaran. Tapi bayangan saya ialah bahwa bayangan saya tentang hal yang saya ingini, yang saya katakan itu wow, realitanya ialah bahwa melebihi semua itu. Amin. Tidak bisa diungkapkan. Tapi itu hal yang bersifat iman. Ya. Tapi banyak orang pada hanya tidak mau memikirkan itu, dan dia menggantikan apa yang Tuhan sudah siapkan baginya dengan hal yang bersifat sementara,
yang dapat layu, yang bisa berakhir, yang dapat berubah. Tapi Tuhan katakan, itu tersimpan bagimu. Ya, saya, Bapak Ibu, kita semua adalah anak-anak Allah. Dan sebagai Bapa, Allah telah menyediakan bagi setiap kita. Amin. Cuma persoalannya adalah kita ini anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, yang pantas, yang layak untuk menerima apa yang dipersiapkan oleh Bapa atau tidak. Kan? Tuhan tidak bermasalah, tapi yang bermasalah adalah kita. Nah, karena itu firman Tuhan katakan, siapkanlah akal budimu. Atau mari kita paham, kita mengerti dengan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena itu saya jadikan pernyataan, sebab itu siapkanlah akal budimu, itu dilatar belakangi oleh penjelasan ayat yang keempat tadi. Jangan sampai apa yang sudah disiapkan oleh Allah pada akhirnya. Ya, walaupun memang dalam teologi Calvinis bahwa sekali selamat tetap selamat, ya, tetapi juga kitab Ibrani itu ada memberikan pernyataan tentang kata murtad, ya. Artinya ialah bahwa pada akhirnya. Jadi pemahaman ini didukung oleh bahwa ketika manusia di Taman Eden hidup dalam persekutuan dengan Allah, bisa juga jatuh ke dalam dosa. Dan pada akhirnya hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi terputus dan rusak, bukan? Ya. Karena itu kitab Ibrani katakan, janganlah kamu menjadi orang murtad. Ya. Artinya ialah bahwa apapun akibat daripada keadaan kita disebabkan oleh pilihan-pilihan hidup. Benar ya? Sebagai upah dosa, maut. Iman, selamat. Setia, selamat. Ya. Jangan seperti teologi hyper grace, atau yang disebut dengan anugerah overdosis, ya. Bahwa ketika kita diselamatkan, satu kali diselamatkan, lalu kemudian kita tidak membuktikan, kita tidak mengisi keselamatan itu dengan cara hidup yang benar yang Allah inginkan. Ya. Jadi mereka katakan bahwa pada akhirnya walaupun kita hidup jahat, karena kita sudah diselamatkan, mungkinkah Allah yang Maha Kasih itu akan membuang kita ke neraka, ke tempat binasa? Sedangkan ketika kita menjalani hidup ini, hidup dengan kejahatan. Jadi itulah sebabnya ciri atau tanda bahwa kita telah diselamatkan akan terlihat dalam perjalanan hidup kita. Amin. Orang Israel sebagai gambaran fisik daripada perjalanan hidup rohani kita. Orang Israel semua mereka keluar dari tanah Mesir, bukan? Tapi yang sampai di tanah Kanaan berapa orang? Ya, hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Selebihnya itu mereka yang lahir di perjalanan. Ya. Karena itu, mari kita membuktikan diri bahwa kita adalah pilihan Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang memang pada akhirnya akan sampai di rumah Bapa di surga. Akan tiba di tanah Kanaan. Karena itu firman Tuhan katakan, siapkanlah akal budimu, atau hiduplah seperti orang arif, hiduplah sebagai orang bijaksana. Bagaimana seharusnya orang percaya, gereja, kita menjalani hidup? Yang pertama, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Kristus. Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-13b. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Artinya ialah bahwa mari kita fokus. Walaupun memang ketika kita sementara menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan hubungan dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai kita mengabaikan, kita melupakan, kita tidak lagi memikirkan apa yang Tuhan sudah simpan buat kita, tetapi kita fokus kepada hal-hal yang kita hadapi di kekinian di hari ini. Mari kita mengharapkan itu, ya. Walaupun kita mengharapkan hal-hal yang jadi kebutuhan jasmani kita, tetapi jangan pernah melupakan apa yang Tuhan sudah simpan bagi setiap kita. Karena itu, mari kita meletakkan seluruh
bahwa ketika kita sementara mencoba untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan hubungan, masalah yang berkaitan dengan mengatasi kesehatan, masalah yang berkaitan dengan mengatasi ekonomi, jangan pernah lupa bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah simpan bagi kita, sehingga dalam mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi di kekinian itu tidak mengubur kita, lalu kita mematikan harapan untuk masa depan kekalan kita. Semua yang kita hadapi hari ini adalah bersifat sementara. Toh ada janji Tuhan bahwa Ia akan menolong kita, bukan? Karena itu, kayak kadang-kadang memang ya kita sedih, putus asa, tapi jangan kita terkubur di dalam kekalutan kita dalam menghadapi semua kesulitan-kesulitan itu. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Artinya ialah bahwa mari kita berusaha untuk menjaga motivasi, ritme, irama, semangat dalam berharap tentang apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bukankah karena sudah runtuhnya harapan, hilangnya keteguhan iman terhadap apa yang Tuhan janjikan, lalu banyak orang Kristen terfokus kepada hal yang di dunia ini dan pada akhirnya melupakan itu. Makanya saya pernah berkata, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin lagi bahwa pada hari-hari ini kalau kita melihat di YouTube dulu banyak orang setia memuji Tuhan, tapi hari-hari ini menghujat Tuhan. Setia dengan ajaran kekristenan, tapi hari ini menghujat ajaran kekristenan. Bukankah ini mereka telah beralih? Dan itu adalah sebuah sikap hidup yang tidak bijaksana atau tidak arif. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita pada hari ini, siapkanlah akal budimu, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya kepada kasih karunia, sehingga pada waktu pernyataan Kristus atau kedatangan Kristus kita tetap memilikinya. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita hidup? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya. Kita mengenal anak-anak kita yang punya 1, 2, 3, 4 dengan karakter mereka masing-masing. Ya. Ada ketika kita katakan lakukan ini, dia siap langsung jalan. Ada yang ketika kita katakan sabar dulu, padahal kita mau supaya dibuat sekarang, dia bilang sabar dulu. Ada yang katakan iya, tapi 1 jam, 2 jam, 1 hari tidak buat-buat. Ya. Ada yang memang kita katakan lakukan ini, tapi justru dia balik memberi syarat untuk kita. Ya. Papa saja dah buat saya untuk ini, mama saja dah berikan saya untuk ini. Ya. Dia langsung. Nah, ya, ini gambaran tentang sikap anak-anak. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, lakukanlah. Saya rasa bahwa Tuhan tidak pernah berpikir untuk menyuruh kita melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Kita saja orang tua ya pasti menyuruh anak melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Nah, kadang-kadang kalau saya suruh anak-anak saya, mereka banyak dalil. Lalu saya bilang, hidup kita hari-hari ini sebenarnya ya walaupun ada banyak kekurangan, sudah agak enak. Ya, dulu waktu saya masih kecil, itu kadang-kadang masih hujan, itu papa bilang pergi ke kebun, cabut singkong, bawa pulang setengah karung. Ya. Ini sementara hujan deras. Ya, saya jalan saja, pergi dan pulang dengan singkong setengah karung. Lalu anak-anak jawab, itu kan dulu, ya. Bukan sekarang. Sekarang zamannya beda, ya. Ya, memang zamannya beda. Tapi pelajaran moralnya adalah bahwa ketika saya disuruh, saya melakukan. Sekarang disuruh yang gampang saja susah dibuat. Ya. Suruh makan aja susah. Suruh makan saya susah, apalagi kerja ya. Ya. Ya, anak-anak ya coba pahami kesulitan orang tua juga ya. Ya. Tuhan mau supaya ketika Tuhan minta apapun, suruh apapun dalam firman-Nya,
Saya rasa bahwa tidak berat kok. Kita terlalu banyak timbang-timbang sana sini dan pada akhirnya kita tidak melakukannya. Tapi firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Itulah yang dinyatakan dalam 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya. Kadang-kadang kita lebih menuruti hawa nafsu kita. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Orang yang dikuasai hawa nafsu disebut sebagai orang, Rocky Gerung bilang apa? Orang dungu ya. Orang nomor 1 di Indonesia saya dibilang-bilang dungu ya. Dia yang paling. Kalau kita dibilang dungu, marah nggak ya? Ya enak aja dungu ya. Lalu dia coba bawa pemikiran orang dengan pengertian dungu itu dengan cara yang lain ya. Padahal yang kita pahami setiap hari dungu itu ya 11-12 dengan bodoh ya. Jangan kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Karena orang yang dikuasai oleh hawa nafsu adalah orang bodoh. Yang ketiga, hiduplah dalam kekudusan dalam seluruh keberadaan. Ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa kita ini adalah kelompok orang yang sudah diistimewakan oleh Allah. Diasingkan, dipisahkan dari dunia ini. Bukan dipisahkan secara fisik, tetapi cara berpikir kita, cara hidup kita sudah dipisahkan, sudah berbeda. Cara hidup kita tidak lagi sama dengan dunia ini, tetapi cara hidup kita adalah sama dengan Kristus. Cara hidup Kristus adalah cara hidup yang menyukakan, menyenangkan hati Allah. Itulah sebabnya ada 2 bagian Alkitab yang memberikan penyataan kepada Yesus. Tentang Yesus ketika Ia selesai baru dibaptis, suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada pernyataan seperti itu dari surga untuk Petrus? Apakah ada pernyataan seperti itu untuk Yohanes? Untuk yang lain-lain? Tidak. Hanya Yesus. Mengapa? Karena hanya keseluruhan hidup Yesus yang menyukakan hati Bapa di surga. Dan kita terhisap di dalam kehidupan Kristus. Sehingga kalau kita hidup dalam kekudusan karena Kristus, dan Kristus menumpahkan darahnya, tubuhnya dihancurkan, nyawanya dikorbankan untuk menguduskan kita, dan kita kudus di dalam kekudusan Kristus. Amin. Kita dikuduskan bukan di dalam kekudusan agama Kristen. Kita dikuduskan bukan karena upaya kita untuk hidup kudus. Kita kudus karena kekudusan Kristus. Karena itu, mari kita belajar untuk hidup seperti Kristus hidup. Dan inilah kekudusan yang sesungguhnya. Jangan ada bagian kehidupan kita yang tidak kudus. Ya. Sesuatu yang kudus adalah bersumber dari hati kita, dari pikiran kita. Ketika kita melakukan apapun, kita melakukannya untuk Tuhan, itulah sesuatu yang kudus. Artinya bahwa apapun yang kita jalani, kita hidupi, Paulus katakan, lakukanlah untuk Tuhan. Artinya ialah bahwa segala tindakan keputusan kita, keputusan kita dalam hidup ini, pertimbangan utamanya ialah karena Kristus. Bukan karena saya suka, bukan karena itu baik, tapi karena Kristus. Itulah sebabnya ketika kita bermasalah dengan orang lain, walaupun kita benar, tapi kita harus mengampuni dia, kita harus berbaik dengan dia. Itu karena Kristus. Amin. Memang sulit, tapi kita harus belajar. Memang tidak ada sesuatu pun yang kita bisa dengan sendirinya secara otomatis dan secara langsung, tanpa harus belajar. Kita harus belajar, bukan? Ibu Sarah kalau buat sesuatu jenis kue harus belajar kan? Apa langsung jadi? Belinya. Belum bisa. Kalau bisa belajar juga susah. Ya. Tapi jangan menyerah, ya.
tapi jangan menyerah. Ya. Coba selidiki orang-orang top, orang-orang terkenal yang telah memberikan kontribusi bagi dunia ini. Ya, Thomas Alva Edison saja dia mencoba untuk pada akhirnya dia bisa membuat balon bola listrik itu berapa kali kan? Iya, banyak ya. Karena itu jangan menyerah ya, Ibu. Ya, membuat kue apapun ya. Coba pada akhirnya bisa. Karena memang itu adalah hukum alam ya. Harus belajar. Jadi belajar untuk hidup seperti Kristus juga adalah merupakan sebuah pelatihan. Bahkan kita dilatih setiap hari. Yang masalahnya ialah bahwa Tuhan juga membuat skenario supaya kita berada dalam situasi untuk diuji ya. Bahkan memberi kesempatan untuk iblis untuk mencobai kita. Disitulah pada akhirnya kita membuat pilihan. Apa kita ikut iblis atau ikut Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar. Mari kita terus hidup dalam kekudusan dengan memahami dan menyadari bahwa hidup saya sudah dikuduskan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib oleh darahnya. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani katakan bahwa ingatlah Kristus ketika ia menanggung bantahan sedemikian hebat. Lihat pilihan kata atau diksi penulis kitab Ibrani ini. Dia menggunakan kata lihatlah, pandanglah Kristus bagaimana ia menanggung bantahan sedemikian hebat dari orang-orang berdosa. Masalah kita hebat, pergumulan kita sudah hebat. Ya, memang dibanding dengan Kristus sebenarnya persoalan fisik darahnya tercurah, tubuhnya dicabik, lambungnya ditikam, dimakotai dengan duri, itu sakit fisik. Tapi sadarkah kita bahwa Kristus juga menanggung penderitaan batin? Penderitaan batin. Artinya ialah bahwa ada banyak hal yang coba kita pikirkan. Coba kita pikirkan dari seluruh generasi manusia sejak Adam. Ya, penulis kitab Petrus juga menyatakan bahwa kematian Kristus itu tidak hanya menebus manusia ketika hidup sezaman dengan Yesus sampai dengan hari ini, tetapi juga ia menanggung dosa manusia dari Adam, ya, sampai dengan hari ini. Artinya ia los begitu keseluruhan hidup manusia ia tanggung. Nah, berapa yang setia kepada Tuhan? Adakah 50-50? Jumlah manusia hari ini berapa? 8M? Kurang lebih 8M ya. Orang Kristen ada berapa? Ada 2M? Lebih 2M. Nah, itu orang Kristen. Yang setia kepada Tuhan hanya sedikit. Tapi Kristus juga menanggung semua manusia dan sebagian besar. Tidak menghormati, tidak menerima kematiannya. Lalu justru memilih agama. Memilih cara hidup yang sesuai dengan kemauan mereka. Karena itu, mari kita mengistimewakan, mengkhususkan diri bahwa hidup saya telah ditebus oleh Allah dengan darah Kristus. Hiduplah dalam kekudusan dalam seluruh hidupmu. Yang terakhir dalam bagian yang keempat, bagaimana seharusnya kita hidup? Hiduplah dalam kasih dengan sungguh-sungguh dalam hal saling mengasihi. Ayat yang ke-22. Karena kamu menyucikan dirimu dengan ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kasih ini adalah merupakan pengalaman hidup setiap hari. Bahkan kita berhadapan dengan siapapun, landasan kasih ini yang menjadi dasarnya, menjadi hal yang utama. Bukankah kadang-kadang ya kita hanya mau bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan sesuatu kepada kita. Memang perhitungan-perhitungan kita ya, kita ini selalu berdagang ya. Kalau saya buat ini untuk dia, apa yang dia akan lakukan untuk saya? Selalu begitu bukan? Tapi kasih itu tidak seperti itu.
Yang namanya kasih ya, kita harus berikan kepada setiap orang. Mau orang jahat, mau orang baik, mari kita bersikap sama seperti mereka. Memang sulit, tapi kembali lagi, belajar. Mengapa? Kembali lagi kepada ayat yang keempat tadi. Karena Tuhan telah menyiapkan sesuatu bagi kita yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan untuk kita di surga. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang yang hidup seperti orang arif atau orang yang bijaksana adalah orang yang meletakkan seluruh harapannya kepada kasih karunia Kristus. Orang yang hidup seperti orang arif adalah orang yang hidupnya seperti anak-anak yang taat. Orang yang hidup seperti orang arif adalah orang yang hidup kudus dalam seluruh keberadaannya. Orang yang hidup seperti orang arif adalah orang yang hidup dalam kasih dengan sungguh-sungguh dalam hal saling mengasihi. Bisa kita bilang, wah, gua banget itu. Chris banget ini ya. Ya. Walaupun memang kita belum sempurna, tapi ini menjadi kerinduan kita. Amin. Nah kan anak-anak bilang kalau ada penjelasan tentang sesuatu, wah, gua banget itu kan. Jadi meletakkan hidup seluruh kepada pengharapan akan kasih karunia Kristus. Hidup seperti anak-anak yang taat, hidup kudus, dan hidup saling mengasihi. Wah, tadi Chris bilang, gua banget itu ya. Ya, kita banget. Tapi walaupun mungkin kita merasa saya belum sampai ke sana Tuhan, tapi saya ingin untuk mencoba dan belajar. Karena Engkau telah merintis bagiku sebuah kehidupan yang pada akhirnya, walaupun saya tidak bisa, tapi saya akan bisa. Mengapa? Karena Roh Kudus akan menolong dan membantu saya. Amin. Tuhan memberkati kita. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, itulah kerinduanku. Mari kita semua berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Katakan menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku.
minta kesediaan Pak Eko untuk mendoakan firman Tuhan, mendoakan kita supaya kita setia melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang dalam surga, kami kembali di sini karena kemurahan yang begitu besar terhadap kami Tuhan, sehingga kasih-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan melindungi kami anak-anak-Mu supaya kami tetap sehat, kuat, karena kami adalah orang-orang yang lemah Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan beri kekuatan melalui firman-Mu Tuhan, sungguh luar biasa. Kami percaya Engkau akan berikan semangat pada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang berdedikasi terhadap Engkau Tuhan. Sungguh luar biasa. Kami percaya Engkau berkati untuk Bapak Melki yang membawakan firman. Kami percaya Tuhan akan berkati dan buka kepintaran dari surga. Sungguh luar biasa Bapak. Terima kasih Yesus. Apa yang Engkau berikan pada kami percaya Tuhan Engkau akan membantu kami, memberikan semangat, kekuatan untuk kami semua supaya kami bangkit daripada kelemahan-kelemahan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita naikkan pujian kemenangan iman baru 300. Setelah itu minta Pak Agus untuk berdoa buat saya secara khusus. Lalu kemudian kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya. Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali ya Tuhan, saya menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk memohon kepada-Mu, dan kami secara khusus mendoakan kepada Bapak Gembala ya Tuhan, untuk di dalam penyertaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, sehingga Bapak Gembala bisa melewati hari-hari yang berulang tahun, bertambah usia ya Tuhan, dengan keadaan yang baik karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, berilah hemat kepada Bapak Gembala sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kewajibannya ya Tuhan. Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang telah kami dan Bapak Gembala perbuat sehingga mendapat kesehatan tubuh dan diberkati Tuhan, baik dengan seluruh keluarganya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas
pengabulan doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini sejak pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, persembahan kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ibadah hari ini menyukakan hati Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami baik dengan puji-pujian, dengan firman Tuhan hari ini meneguhkan kami. Berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami, seluruh jemaat Marturia, biarlah hari lepas hari semakin bertumbuh. Cinta kasih kami kepada Tuhan semakin bertambah. Kekuatan iman kami dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman-Mu semakin terlihat nyata, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, berdoa juga untuk jemaat Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan Engkau menolong dalam kesulitan-kesulitan bahkan pergumulan apapun Tuhan. Biarlah mampukan kami untuk mengandalkan Engkau, karena solusi bagi kehidupan kami adalah hanya dalam tangan-Mu. Karena itu Tuhan tolong kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Demikian pun juga Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, sehingga menghasilkan ekonomi keuangan. Pekerjaan jemaat-Mu yang mungkin mengalami kendala, masalah, usaha mereka, akhirnya Tuhan Engkau buka jalan, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil dan menghasilkan ekonomi keuangan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur bersama dengan keluarga hamba-Mu Pak Yohanes, di mana anak kami Bernadette saat ini telah kembali di tanah air Indonesia, dan sementara menyelesaikan apa yang berkaitan dengan tugas-tugas studi, dan Tuhan memberkati Adet dan dia boleh selesai tepat pada waktunya. Berkati Pak Yohanes, berkati Ibu Christine, dan biarlah tetap setia dengan Tuhan dalam segala keberadaan. Berkati usaha dan pekerjaan apapun yang dirancangkan oleh hati dan pikiran mereka, Tuhan beri berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk anak Aldo. Mari Tuhan Engkau memberkati anak ini sehingga dia bisa selesai tepat pada waktunya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan ketika selesai, Tuhan juga Engkau menyiapkan profesi dan pekerjaan yang sesuai. Ya Bapa di sorga, anak-anak kami yang lain yang belajar baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, Tuhan Engkau tolong mereka yang sementara mempersiapkan untuk menulis skripsi. Ini Tuhan Engkau tolong Bapa, Iren, sehingga dapat menyusun karya tulis ini menjadi syarat untuk memperoleh gelar S1 pada fakultas jurusan di mana pada saat ini anakku ini menggumulinya. Tuhan terima kasih, demikian pun juga anak-anak kami yang lain. Tuhan Engkau tolong sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan. Mari Tuhan Engkau jamah sembuhkan mereka. Kami mau berdoa buat orang tua daripada Pak Cesar yang mengalami kecelakaan. Mari Tuhan Engkau tolong supaya dampak daripada kecelakaan ini tidak serius, tapi Tuhan Engkau tolong sehingga mereka boleh pulih sembuh, nama-Mu dimuliakan. Demikian pun juga kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Asyu, Ibu Liliana, Ibu Marta, Ibu Lia, dan Bapak Ibu yang lain yang sekiranya hari ini mereka mengalami gangguan kesehatan. Tuhan Engkau jamah sembuhkan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang jauh. Tuhan Engkau tolong dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor, para Diman yang ada di Jawa. Demikian pun juga Tuhan, anak kami Aldo yang ada di Bandung. Berdoa untuk Ibu Vivi yang ada di Amerika. Demikian pun juga dengan Alvin, Ina, Tirta, Claudia, juga Ulan yang ada di Jepang. Tuhan Engkau memberkati mereka yang ada di tempat yang lain. Dan biarlah mereka juga memiliki kesempatan yang sama seperti kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami. Biarlah Tuhan tolong supaya kami hidup rukun, hidup harmonis, sehingga kami dapat menikmati kehidupan bersama kami. Tuhan terima kasih sekali lagi. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang punya pergumulan apapun. Tuhan Engkau tolong, jangan biarkan kami jatuh dalam segala keadaan kami, tapi Tuhan angkat kami, bangkitkan kami.
Bangkitkan semangat dan harapan kami bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan daripada jemaat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberkati Bapa. Jemaat-Mu Engkau bangkitkan semangat mereka untuk memiliki semangat beribadah dan melayani. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan, khususnya untuk tempat ibadah. Jemaat-Mu telah memberikan janji iman, dan Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat menepatinya. Dan kami berdoa juga Tuhan tambahkan juga jumlah bilangan yang sudah ada, sehingga dana atau biaya untuk tempat ibadah kami cukup, dan kami boleh melanjutkan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pun juga kami berdoa Tuhan untuk gereja Kembang Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Dan biarlah Tuhan memakai gereja ini untuk dapat menjangkau banyak jiwa, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Penginjilan dalam negeri, luar negeri. Dan kami berdoa untuk badan pengurus pusat wilayah, badan pengurus daerah, bahkan gembala-gembala dengan BPJ di setiap jemaat lokal di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja, kerjasama di antara gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan tolong memberkati supaya para pemimpin satu hati itu dapat melayani Indonesia ini. Kerinduan kami supaya Indonesia dapat menangkan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden, dan seluruh kabinet dalam masa bakti mereka tahun ini. Tuhan Engkau tolong sampai selesai, dan akan ada pemerintahan baru yang Tuhan sudah siapkan, yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan pemerintahan. Dan biarlah Tuhan mengendalikan bangsa ini supaya tetap aman. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati, dan biarlah mereka bekerja sama sehingga bangsa ini tetap berlanjut, dan apa yang menjadi tujuan Allah dengan hadirnya bangsa ini, yaitu agar Tuhan dimuliakan, dapat terwujud. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk keuangan yang Tuhan berikan kepada kami, dan pada hari ini kami sudah memberikan persembahan kami, baik persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, persembahan kolektif. Tuhan Engkau melihat semuanya ini, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita, dan biarlah keuangan ini dapat mendukung jalannya pelayanan dalam jemaat di tempat ini. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa ada banyak kebutuhan kami tak tersebut dalam doa ini. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau menyempurnakan doa kami, karena kami bawa semuanya ini hanya dalam nama Yesus Kristus, nama yang Maha Kuasa. Dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah doa kami. Inilah doa kami Bapa. Kita nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa sampaikan kepada kita pada hari ini. Renungkan, terima, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.